Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid menjual banyak pemainnya ke sejumlah klub top Eropa. Gak disangka kehadiran mereka langsung berdampak besar saat membela klub barunya tersebut. Termasuk langsung mengangkat performa tim dan bisa memenangkan gelar juara. Cetak Gol coba merangkum suksesnya Madrid Mart untuk klub Eropa sebagai berikut. Penjualan pemain yang gak ribet. Real Madrid beberapa kali menjual para pemainnya ke klub lain. Kita awali dari Theo Hernandez yang dilepas ke AC Milan seharga 22,8 juta euro pada musim 2019-2020 lalu. Alasannya Theo sendiri harus kalah saing dengan Marcelo yang saat itu masih menjadi andalan. Hal tersebut membuat El Real kerap meminjamkan saudara dari Lucas Hernandez ini ke Real Sociedad. Bersama skuad Suriurdin, dirinya tampil impresif dengan memainkan 28 pertandingan. Penampilan gemilang itu nggak menarik minat bagi Zinedine Zidane yang saat itu masih menjadi pelatih. Pada akhirnya dia pun lebih memilih hijrah ke Italia demi bisa mendapat menit bermain. Di musim berikutnya El Real juga melepas Achraf Hakimi ke Inter Milan seharga 43 juta euro. Sebelum itu Los Blancos sempat meminjamkan Hakimi ke Borussia Dortmund selama 2 musim. Real Madrid gak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hakimi atas dedikasinya kepada klub. Pasalnya sang pemain sudah berada di Akademi Los Blancos sejak tahun 2006 lalu. Selanjutnya El Real juga meminjamkan Brahim Diaz ke AC Milan pada musim 2021-2022 lalu. Usai bergabung, Brahim Diaz menjelma jadi pemain andalan di skuad Rossoneri. Terakhir, El Real juga melepas gelandang penting mereka yakni Casemiro. Gelandang asal Brazil ini dilepas ke Manchester United dengan biaya transfer 70,65 juta euro. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, gak mempermasalahkan kepergian sang pemain. Don Carlo mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati keputusan dari sang pemain. Keputusan Real Madrid melepas pemain pentingnya ini disebabkan oleh Florentino Perez. Sebab Presiden Real Madrid itu sempat menyebut kalau nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Hal itu dia sampaikan seusai gagal mendapatkan Kylian Mbappe di musim panas lalu. Langsung berkontribusi. Hebatnya pemain-pemain yang dilepas itu langsung mengangkat performa timnya masing-masing. Beberapa dari mereka bahkan mampu membawa klub barunya meraih trofi juara. Pertama ada Achraf Hakimi yang di musim pertamanya sudah menjadi pilihan utama Antonio Conte. Tercatat dia telah memainkan 45 pertandingan dengan torehan 7 gol dan 11 assist. Nggak heran penampilan apiknya itu berhasil membawa Inter Milan meraih gelar Scudetto. Hebatnya lagi, gelar Scudetto ini menjadi yang pertama kalinya sejak 12 tahun silam. Terakhir kali Nerazzurri meraih gelar Scudetto pada musim 2009-2010 lalu. Berikutnya ada Theo Hernandez yang juga perlahan sukses mengangkat performa AC Milan. Serupa dengan Hakimi, Theo juga sukses membawa Rossoneri meraih gelar Scudetto. Hanya saja pemain asal Perancis ini baru bisa membawa AC Milan juara setelah 2 musim membela. Tepatnya di musim lalu saat dirinya mengangkat gelar juara bersama Brahim Diaz. Saat itu keduanya sukses mengakhiri puasa gelar Rossoneri selama 11 tahun. Terakhir ada Casemiro yang saat ini memperkuat Manchester United. Walaupun belum memberikan gelar juara, pemain asal Brazil ini bisa mengangkat performa tim. Dirinya berhasil membawa skuad Setan Merah tampil konsisten dengan menempati peringkat 3 klasemen sementara. Casemiro pun merasa bahagia bisa membawa Setan Merah bangkit. Ex-pemain Real Madrid ini mengatakan kalau dirinya menikmati setiap momen bersama Setan Merah. Apalagi Casemiro berpeluang bisa membawa The Red Devil meraih gelar juara. Hal itu baru bisa terwujud seandainya The Red Devil bisa memenangkan partai final Carabao Cup. Saat itu mereka akan berhadapan melawan tim tangguh yakni Newcastle United. Taktik cerdas Real Madrid. Walaupun melepas pemain andalannya, Real Madrid menerapkan sebuah taktik transfer yang cukup cerdas. Salah satunya merekrut pemain muda dengan harga yang lebih terjangkau. Diketahui, El Real sendiri memang dikenal sebagai klub yang sangat boros dalam 1 dekade ini.
Namun dalam beberapa musim terakhir, mereka mulai mengurangi pengeluaran tersebut. El Real lebih memilih untuk mendatangkan pemain muda yang dianggap potensial. Pertama di musim 2018-2019 lalu saat Real Madrid merekrut Vinicius Junior seharga 45 juta euro. Di musim selanjutnya, El Real juga merekrut Rodrigo dari Santos FC dengan mahar 45 juta euro. Taktik cerdas Real Madrid merekrut pemain muda terus berlanjut hingga saat ini. Terbaru, mereka merekrut pemain muda berbakat Brazil lainnya Endrick Felipe, seharga 35 juta euro. Namun, sang pemain baru akan bergabung bersama tim di musim 2024-2025 mendatang. Kembali orbitkan pemain kelas atas. Taktik cerdas itu nyatanya langsung membuahkan hasil yang signifikan, sebab El Real kembali mengorbitkan beberapa pemain muda yang saat ini tengah mencuri perhatian. Sebut saja ada Vinicius Junior yang dalam 2 musim terakhir menjadi andalan Real Madrid. Didatangkan pada tahun 2018, pemain Brazil ini sempat menjalani masa-masa yang sulit. Saat itu dia kerap dicemooh warga Santiago Bernabeu karena kerap membuang peluang. Namun hujatan itu menjadi motivasi tersendiri bagi winger kelahiran Sao Gonçalo tersebut. Terbukti, di musim 2021-2022 lalu, Vinicius berhasil membersihkan citra buruknya tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dari catatan menterengnya bersama skuad Los Blancos. Vinicius sukses mencetak 22 gol dari 52 pertandingan yang telah dilakoni. Nggak cuma itu, dia juga berhasil membantu Real Madrid dalam memenangkan sejumlah trofi juara, termasuk memenangkan gelar juara bergengsi seperti Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Nggak heran kalau Vinicius sering dipuji oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti mengatakan kalau Vinicius merupakan senjata mematikan Real Madrid saat ini. Di satu sisi, ex-pemain Flamengo itu juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa bangkit. Vinicius mengatakan kalau dirinya ingin mengikuti rekam jejak dari sejumlah legenda timnas Brazil. Mulai dari Ronaldo Nazario, sampai Pele yang dianggap telah menginspirasinya. Berikutnya ada Rodrigo yang juga tampil gemilang dalam 2 musim terakhir. Di musim lalu saja dia kerap jadi super sub saat dipercaya bermain pada babak kedua. Sementara di musim ini Rodrigo justru menjadi starter utama Real Madrid. Penampilan gemilangnya itu juga mendapat pujian dari Carlo Ancelotti. Ancelotti mengakui kalau Rodrigo adalah pemain yang bisa mengubah alur permainan. Terakhir ada Endrick Felipe yang didatangkan pada musim panas lalu. Bukan gak mungkin kalau Felipe bakal meneruskan kegacorannya Vinicius dan Rodrigo. Jadi incaran banyak klub Eropa. Dengan catatan mentereng pemain yang disebut tadi, mereka pun banyak diincar oleh berbagai klub elit Eropa. Pertama ada Vinicius Junior yang sempat menjadi incaran Manchester City. Selain itu, Paris Saint-Germain juga tertarik meminang Vinicius sebagai antisipasi kepergian Kylian Mbappe. Mereka menganggap pemain 22 tahun ini punya talenta yang cukup besar. Di sisi lain, sang pelatih Christophe Galtier juga kepincut menggunakan jasa Vinicius. Alasannya ex-Flamengo tersebut dianggap punya kemampuan dribbling yang sangat baik. Namun untuk bisa menebusnya, Les Parisiens harus merogoh kocek cukup besar. Sebab Vinicius punya market value mencapai 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Itulah ulasan suksesnya Madrid-Mart untuk menyelamatkan klub yang sedang terpuruk. Bagaimana pendapatmu? Apakah klub kesayanganmu ada minat untuk membeli pemain di Real Madrid? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.